kebaktian, keluar di halaman sekolah minggu, dia melihat ada satu anak menangis di tepi sebuah lubang selokan. Jadi Amerika itu kecil-kecil lubangnya. Anak ini menangis. Lalu dia tanya, yo, ngapa you menangis? Dia bilang, my quarter fall down. Ya, uang quarter saya itu jatuh di lubang selokan tersebut. Uang itu mami saya kasih saya, tadi kasih 2. Dia mengatakan 1 untuk persembahan, 1 untuk beli es. Saya kasih persembahan 1, tetapi yang 1 ini jatuh di lubang tersebut. Lalu pastor mengatakan, don't worry lah, I give you another quarter. Dia kasih. Dia ambil, dia pegang, dia bilang thank you. Wah, dia nangis lagi. Pendeta heran. Dia bilang, saya sudah ganti uang, kenapa kamu menangis lagi? Dia bilang, kalau uang saya tidak hilang, saya ada 2 quarter sekarang. Nah, saudara sekalian, biar dengan semangat yang sama, kita ingin menambah lagi pengetahuan kita tentang pelayanan. Amin. Jadi saudara 1 quarter minta lagi, ya. Oleh karena hari ini adalah seminar, maka saya harap kita tidak duduk jauh-jauh. Silakan maju ke depan sebelum kita doa semuanya, ya. Tidak terkecuali silakan maju ke depan, karena terlalu jauh saya rasa saudara takut kepada saya. Pada saya ini orangnya baik, saudara sekalian. Silakan maju ke depan. Everybody please, ya. Everybody tolong maju ke depan. Saya kesehatan kurang prima, jadi mungkin bicaranya agak pelan, jadi tolong saudara maju ke depan, ya silakan maju ke depan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kumpulkan kami pada sore hari ini untuk kembali belajar daripada firman-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami mau belajar bagaimana melakukan pelayanan yang militan Tuhan, karena kami tahu itulah hal yang benar dan yang baik untuk kami lakukan sebagai orang-orang percaya. Tuhan, dan Roh Kudus yang sudah membawakan kitab suci ini menolong hamba dalam persiapan, menyertai juga dalam pemberitaan ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan bukan saja merupakan satu informasi baru bagi kami semuanya, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh mengimplementasikan, melaksanakan dalam pelayanan di dalam gereja kami masing-masing. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca dari firman Allah dari kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca dengan cara silih berganti. Saya membaca ayat pertama, saudari ayat kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membaca dengan cara silih berganti. Yosua 1:1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. 1, 2, 3 ayat kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, mengapa pelayanan kita perlu militan? Militan mempunyai satu sifat kemiliteran, ya. Nah, karena di dalam Alkitab ada sangat banyak kata-kata yang berkaitan dengan peperangan. Jadi kalau saudara biasa membuka situs sabda.org, maka di situ saudara akan menemukan ada 34 kali kata prajurit, laskar dan senjata 36 kali, peperangan 49 kali, pertempuran 64 kali, perang dan pahlawan 89 kali, pasukan 186 kali, dan berperang 275 kali. Jadi di dalam Alkitab penuh dengan kisah-kisah peperangan. Nah, saudara sekalian, khusus dalam Perjanjian Lama, orang Israel sebelum masa kerajaan dan sesudah masa kerajaan terus-menerus terjadi peperangan, kecuali pada masa siapa? Pada masa pemerintahan Raja Salomo, negara Israel dalam keadaan damai. Demikian juga kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Baru, baik Tuhan Yesus maupun Rasul seringkali dalam pengajarannya mengkaitkan pengajaran dengan hal berperang. Salah satu contoh misalkan di dalam Lukas pasal 14, Yesus berkata begini, atau raja manakah yang kalau pergi berperang melawan raja tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Itu salah satu strategi di dalam peperangan, dan itu pun diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita lihat surat-surat Rasul Paulus, misalkan di dalam 2 Korintus pasal 10, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan yang paling terkenal adalah dari Efesus pasal 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ini satu pernyataan daripada peperangan rohani. Kemudian kepada Timotius, pendeta yang muda, dia mengatakan begini, berperanglah, melayanilah seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, pada dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pelayanan yang militan, kita bisa menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang di atas, bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya di dalam pelayanan kita melayani seperti seorang militer, sebagai laskar Kristus. Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita akan belajar dari orang Israel, khususnya dari Yosua, bagaimana kita memetik beberapa pelajaran, beberapa strategi di dalam melaksanakan pelayanan yang militan. Jadi kalau saudara senang dengan sejarah perang, maka saudara harus tahu seorang filsuf dari China yang bernama Sun Tzu. Ya. Kalau saudara suka nonton film action, itu siapa bintangnya itu? Art of War, ya, itu orang black. Bintang itu ambil dari dasar Sun Tzu.
Nah, banyak sekali strategi perang yang dilakukan di dalam dunia modern itu mengambil prinsip-prinsip strategi peperangan daripada Sun